Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Izinkan kami, kelompok kecil 1 dari kelompok 2 dalam pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan ke-30 akan menjelaskan secara singkat analisis isu kontemporer yaitu korupsi. Kelompok kami sendiri terdiri dari 2 orang, yaitu rekan saya Aji Anwar Hastomo, Sarjana Ekonomi, dan saya sendiri Hana Matilda, Sarjana Hukum. Kami akan menggunakan 3 tahap dalam analisis ini. Yang pertama tahap pre-analisis, yaitu identifikasi permasalahan korupsi dengan metode pentahelix. Tahap kedua adalah menapsi ilmu dengan metode USG, metode Fishbone, dan metode SWOT. Dan yang ketiga adalah dengan rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Awalnya, perkenankan saya untuk menjelaskan secara singkat apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptus atau corruption, yang dalam Black's Law Dictionary dijelaskan adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kelompok korupsi yaitu ada kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penyelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Serta jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ada perintangi proses pemeriksaan, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, pihak bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor. Ada beberapa teori penyebab korupsi. Teori yang pertama adalah teori triangle fraud yang menjelaskan penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Lalu ada teori Ghosn, yaitu menjelaskan faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Teori CDMA itu berarti artinya adalah korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Lalu ada teori willingness dan opportunity yang menjelaskan bahwa korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan adanya keinginan yang didorong oleh kebutuhan atau keserakahan. Dan ada teori cost-benefit model, yaitu adalah yang menyatakan korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Terdapat hasil survei Transparency International Indonesia yang menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 menempati peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Ini berarti posisi kita cukup rendah. Ya, hal ini dapat dilihat juga dalam artikel VOA Indonesia, dalam artikel sama skor indeks persepsi korupsi Indonesia dan Gambia yang dipublis pada tanggal 29 Januari 2021 oleh Sasmito Madrin. Lalu masuk ke pra-analisis, kami akan menggunakan metode pentahelix, yaitu jalinan kerjasama antara 5 komponen utama, yang adalah akademisi, pelaku usaha atau bisnis, pemerintah, media, dan komunitas. Nah, berikut ini adalah hasil pra-analisis dengan metode pentahelix. Yang pertama dari pemerintah. Peran pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan terkait pelaku korupsi saat ini belum maksimal. Yang kedua, masyarakat. Tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih rendah. Bahkan tidak sedikit juga masyarakat
malah melakukan praktek korupsi seperti menyuap petugas polisi ketika ditilang, menyuap aparatur sipil negara agar urusannya dipermudah dan lain sebagainya. Kemudian akademisi, pendidikan terkait pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara masih belum optimal. Kemudian di pihak pengusaha itu kesadaran untuk menciptakan bisnis yang bersih dari perilaku korupsi masih kurang. Contohnya, masih saja ada pengusaha yang memberikan suap kepada pejabat terkait untuk memperlancar usahanya. Dan untuk media, peran media dalam informasi atau dalam memberikan informasi mengenai kasus dan pelaku korupsi yang sedang terjadi dirasa masih kurang. Sekarang kita masuk ke materi menapis isu dengan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Berikut ini hasil tapisan dengan metode USG. Bisa kita lihat ya di nomor 3, yaitu di sektor pendidikan adalah sektor dengan skor tertinggi nilainya, yaitu 14 dibanding yang lainnya lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat berpengaruh pada budaya korupsi di Indonesia. Sekarang kita mencoba untuk menganalisis isu. Metode pertama yang digunakan untuk menganalisis korupsi yaitu fishbone diagram. Metode ini digunakan untuk menemukan akar terjadinya korupsi. Faktor yang pertama adalah individu itu sendiri, di mana individu itu bersifat serakah dan memiliki soft skill yang rendah. Yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana korupsi itu masih dianggap lumrah, dianggap budaya, dan semakin berkembangnya kebiasaan korupsi. Kemudian faktor yang ketiga ialah faktor aturan. Penyebab korupsi adalah lemahnya peraturan perundangan dan kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan di lembaga penegak hukum. Kemudian faktor organisasi adalah manajemen cenderung menutupi terjadinya korupsi dan kurangnya keteladanan dari pemimpin organisasi tersebut. Metode kedua yang digunakan yaitu metode SWOT. S-nya adalah strength atau kekuatan, di mana lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana dan pemerintah adalah pemegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Kemudian W-nya adalah weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Yang kedua adalah kurangnya koordinasi stakeholders terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Yang ketiga adalah pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Lalu O-nya adalah opportunity atau peluang. Yang pertama adalah pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Lalu kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu mempermudah alur penggunaan dana. Kemudian yang terakhir T-nya adalah threats atau ancaman. Yang pertama adalah belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi. Yang kedua, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Yang ketiga, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Menurut analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa penyebab utama isu korupsi yaitu kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. Alternatif penyelesaian isu korupsi adalah memasukkan mata pelajaran anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan nasional dan pembaruan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan integritas siswa. Tahapan setiap alternatif yang pertama yaitu pemerintah membuat kebijakan tentang pendidikan anti korupsi dan kurikulum yang dapat meningkatkan nilai integritas anak bangsa.
Yang kedua, masyarakat ikut serta mendukung pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, mulai dari hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, akademisi mengikuti setiap kebijakan yang telah dibuat pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran guna menanamkan nilai-nilai luhur anak bangsa. Yang keempat, pengusaha dapat mendukung akademisi melalui bidang ekonomi. Yang kelima, media dapat membantu dengan menyampaikan informasi ke setiap kalangan masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya anak bangsa dengan jiwa yang memiliki nilai-nilai luhur, berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian isu korupsi yang pertama tentunya adalah pemerintah, kemudian yang kedua masyarakat, yang ketiga akademisi, yang keempat pengusaha, dan yang kelima adalah media. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.